akan memandu acara wisuda hari ini. Ketara jenis namika Wih, paling mata berwarna ahlan wa sahlan selamat datang di acara mana sana nih? Masih minum obat dulu tadi. Baca ada aku orang jadi MC kopi pensil. Ada kita ada semua. Oh, ada semua, ada semua. bercari-cari sampai menemukan. Kami buka acara ini dengan salam. Semoga kita semua memperoleh keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara wisuda Quran SDIT Binensani Tanjung Barat tahun ajaran 2024-2025 dengan tema Green Generation Reach the Dream Through Quran. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Bapak Dr. Andi Sugatyo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Belitung, Bapak Haji Suyanto SAG atau yang mewakili. Yang kami hormati Pengawas Dinas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Ibu Dr. Angga Elwani. Yang kami hormati Pembina Yayasan Ensani Belitung. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Ensani Belitung, Ustadz Riswanto MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Bina Insani Kampung Selatan, Bapak Yogi Fadli. Yang kami hormati Kepala MA dan Kepala Ustadz Anwar Ali SAG. Yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan SDIT Bina Insani Belitung. Yang kami hormati Asatidz dan Asatidzah SDIT Bina Insani Tanjung Pandan. Yang kami hormati orang tua dan wali wisuda dan wisudawati berbahagia. Serta wisudawan wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara wisuda Quran SDIT Bina Insani Tanjung Pandan Belitung. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan ukhuwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya sampai akhir hayat. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas TVT, keempat sambutan-sambutan, kelima pembacaan
Keenam, prosesi wisuda. Ketujuh, penganugerahan wisudawan wisudawati terbaik. Kedelapan, pembacaan ikrar alumni. Kesembilan, penampilan. Kesepuluh, penyampaian pesan-pesan. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ani Asya Al-Aureliyah, siswa kelas 5. Kepada Ananda kami persilahkan. Ananda Asya saat ini sudah menyelesaikan hafalan sebanyak 6 bulan. Ananda selesai perjuangan bersama Komisi Quran dan berbagai kegiatan. Semoga Ananda selalu istiqomah dalam hafalan.
ketiga yaitu menikah lalu diberi syahadat dan mas begitu. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SDIT Insani Tanjung Pandan kepada Ustazah Fauzia ST. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Pak Haji duduk dekat mana? Memang enak makan dagangan, Enggak. apalagi ada sambal belacan. Selamat datang untuk seluruh undangan dalam acara wisuda Quran. Boleh nambah? Boleh. Ini. Nelayan pergi mencari ikan. Kurang kuat cakapnya. Kuat. Nelayan pergi mencari ikan untuk makan anak istrinya. Saya ucapkan salam cinta untuk seluruh hadirin sekalian. Baik, salam. Ulang ya. Nelayan pergi ikan untuk makan anak istrinya. Salam cinta saya ucapkan untuk seluruh hadirin sekalian. Alhamdulillah, rabbil alamin. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili dari jajaran yayasan, pendiri, kemudian pengawas, serta yang kami hormati Ketua Yayasan Insani dan Sekretaris yang dalam hal ini juga hadir, Sekretaris Yayasan dan Bendahara Yayasan, serta Direktur Dakwah dan Sosial, serta Direktur Pendidikan yang pada kesempatan ini berhalangan hadir. Dan lupa Ketua Komite, alhamdulillah, Ketua Komite SDIT Insani yang juga sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kepala Satuan Pendidikan dari bidang mereka, kemudian dari bidang SMP Insani yang juga sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kami banggakan dan kami hormati seluruh orang tua siswa SDIT Insani yang pada kesempatan kali ini kita akan saja angkatan ke-12 dan alhamdulillah sudah hadir juga di ruangan kita. Dan terakhir, ya, kepada anak-anak semuanya, wisudawan-wisudawati, anak-anak soleh-solehah
tanggal 2 Juni kemarin. Alhamdulillah anak-anak kita sejumlah 66 anak-anak saudara-saudara, ada 35 ya siswa ikhwan, anak-anak solih, dan 31 ya siswa akhwat. Jadi total semuanya ada 66 sudah mendapatkan hasil lulusannya. Dan alhamdulillah kemarin sudah disampaikan bahwa anak-anak semua lulus 100%. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dengan kata lain, sebenarnya anak-anak sekarang ya statusnya tidak lagi siswa tahunan, tapi sudah menjadi lulusan siswa sekolah dasar. Alhamdulillah. Dan selamat kepada anak-anakku semua yang telah menempuh ya, 6 tahun pendidikan dasar, dan alhamdulillah kalian menempuhnya di sekolah dasar di Santa Baru dengan sana. Nah, insya Allah kali ini kita akan mewisuda Quran. Kemarin sudah kelulusan, hari ini kami menyiapkan sebuah agenda, sebuah kegiatan wisuda Quran dalam upaya kami untuk mengapresiasi sekaligus kita mensyukuri ya, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai Al-Quran. Terlebih lagi anak-anakku semuanya dari mulai kelas 1 sampai sekarang ya sudah insyaallah sudah menginjak masa remaja, dan Allah berikan kesempatan hari-hari kalian itu membersamai Al-Quran. Dan alhamdulillah hafalannya di atas 2 juz, kemudian ada sisanya itu menyelesaikan hafalan juz 30 1 juz, dan ada 10 siswa atau mungkin yang setengah juz yang sedang berjuang, insyaallah dimudahkan bisa-bisanya untuk seluruh Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah menginjak 18 tahun keberadaannya ini, tentunya program tahsin dan tahfiz Quran ini terus menjadi program unggulan dari Yayasan. Dan insya Allah pembelajarannya insya Allah kita terus mengupayakan pembelajaran akademik yang senantiasa terintegrasi dengan Al-Quran. Mengapa kita melakukan hal ini? Ya, ayah bunda, sahabat sekalian, mengapa kita terus konsisten untuk mengumpulkan program Quran ini? Terlebih lagi kemudian kita mencoba terus ya, memperbaiki program pembelajaran kita dengan menaikkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kita menginginkan generasi-generasi pengganti kita nanti, anak-anak kita yang ada di tengah-tengah kita yang nanti adalah anak-anak yang bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual, bukan hanya dia cerdas secara akal, bukan hanya dia sekedar pintar, tetapi insya Allah generasi kita nanti, generasi anak-anak kita nanti adalah anak-anak yang memiliki rupiah yang baik, anak-anak yang memiliki mental yang kuat, anak-anak yang insya Allah menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Insya Allah dengan generasi-generasi yang seperti ini, Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, insya Allah dengan kita terus konsisten bersama Al-Quran, paling tidak ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mengapa Al-Quran harus selalu bersamai kehidupan kita? Karena yang pertama, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan di awal tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Mengapa? Karena Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Maka anak-anakku dan pesan
petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran? Karena nanti ketika di yaumil akhir, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua. Sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Allah Al-Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongannya, memberikan bantuannya kepada kita nanti di yaumil akhir. Jadi hadirin sekalian, dengan kata lain, bersama Al-Quran akan memberikan keselamatan dan kesuksesan bagi kita, baik kehidupan kita di dunia terlebih lagi dengan kehidupan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir dalam ruangan ini termasuk ke dalam dua golongan tadi. Golongan yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai hudan kita, sebagai petunjuk kehidupan, dan juga insya Allah Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti menjadi sahabat kita, menjadi penolong kita, memberikan syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir. Amin. Ayah bunda, hadirin yang kami muliakan, dan anak-anakku sekalian yang insya Allah senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir sambutan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ayah bunda yang subhanallah ya, luar biasa perhatian, kemudian ukhuwah yang sudah kita jalin bersama sekolah kurang lebih 6 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengikat ukhuwah di antara kita, bukan hanya sampai lulus ya, tapi insya Allah setelahnya pun kita akan terus bersilaturahmi insyaallah. Sekaligus kami ucapkan maaf dari kami semua, seluruh ustaz-ustazah yang ada di lingkungan SPID Bina Insani, jika selama kita berinteraksi ada hal-hal baik itu ucapan atau tindakan dari para guru kami yang mungkin kurang berkenan di hati bunda, kami mohon maaf dan teriring doa kami untuk seluruh anak-anak kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada. Pesan saja untuk anak-anakku semua, teruslah kalian berinteraksi dengan Al-Quran. Di wisuda hari ini bukan berarti berakhir. Tadi di pesan awal pembuka tadi kita sudah dengar bersama, wisuda itu bukan akhir. Jadi jangan sampai persepsinya lagi wisuda kami hari ini apa sudah lupa gitu. Jangan berhenti sampai di sini. Teruslah ya, memotivasi diri, ya, merutinkan hari-hari kita bersama Al-Quran. Insya Allah ustaz-ustazah mendoakan ya, agar kita semua anak-anak terutama dengan tekadnya, dengan semangatnya, semoga Allah memberikan kalian Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Penutup, syukuran jazakumullah khair untuk seluruh ustaz-ustazah SPID Bina Insani. Mana suaranya? Ya, syukuran dan menyiapkan segala sesuatunya. Kegiatan ini yang menjadi aktivitas persembahan kita untuk ya orang tua, anak-anak kita terpilih
mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Fauzah Aziza ST yang telah memberikan kata sambutan. Sambutan kedua, sambutan Ketua Yayasan Bina Ihsan Tanjung Pandan Belitung kepada Ustaz Wiswanto MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Komite SDIT Bina Ihsan, jajaran pengurus yayasan, Ibu Direktur, Guru Sekretaris Bendahara, yang saya hormati Kepala Satuan Pendidikan, yang serta anak-anak sekalian, siswa-siswi SDIT Bina Ihsan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Zulhijjah atau bertepatan dengan 4 Juli 2025, dan saat ini di ruangan ini dalam acara wisuda Quran sekaligus juga pelepasan siswa kelas 6 SDIT Bina Ihsan. Salawat dan salam tak henti-hentinya, tak putusnya kita sampaikan kepada sumber kebaikan Al-Quran, menyebutnya rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan juga kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Izinkan pertama saya sampaikan apresiasi kepada yang telah berjuang, yang telah bekerja untuk kemudian menyukseskan acara ini. Yang kedua, apresiasi juga kepada seluruh siswa-siswi yang hari ini akan wisuda, yang telah menyelesaikan hafalan Qurannya. Ada yang sesuai target, ada yang boleh jadi tidak sesuai dengan target. Tapi itu adalah sebuah motivasi dan semangat kita terus. Tadi disampaikan oleh Kepala SDIT untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran yang Allah nilai dalam proses kita dalam kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dan sesuai dengan tema bahwa orang-orang yang kita ketahui mereka telah lewat, ya, mereka yang hari ini menjadi besar, mereka hari ini
terkenal dengan ilmu pengetahuannya, mereka disegani dengan kepakarannya, mereka kemudian menjadi pemimpin hebat. Itu diawali dengan iman yang kuat dan bagaimana juga interaksi mereka dengan Allah. Jadi yakinlah bahwa ketika anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, ketika anak-anak kita memiliki iman yang kuat, maka insya Allah mereka akan mampu menghadapi tantangan zaman yang hari ini sungguh sangat luar biasa. Kita khawatir, kita takut, wajar kepada Allah. Tapi yakinlah bahwa ketika anak-anak kita memiliki iman yang kuat, memiliki fondasi yang kuat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan menjaga anak-anak kita. Tapi ketika mereka jauh dari Al-Quran, ketika mereka lemah imannya, maka itulah yang disampaikan Al-Quran, generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang mereka memperturutkan hawa nafsu, lalu kemudian mereka kemudian menjadi generasi yang meninggalkan sholat, dan berakhirnya generasi menjadi generasi. Nah, oleh karena itu, izinkan dalam kita berbahagia ini saya ingin mengajak kepada kita semua, karena ini momentum itu adalah sebentar lagi. Dan momentum itu adalah hal yang sebentar lagi yang akan kita rayakan. Maka ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim: ayah, istri, dan juga anak. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam adalah ayah yang hebat, ayah yang sangat luar biasa. Ketika mereka menikah, mereka tidak dikaruniai anak. 26 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh, keturunan yang saleh. Dan doa itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lahirlah seorang anak, yaitu Ismail alaihissalam. Maka kita juga tahu bagaimana seorang Siti Hajar berkorban sangat luar biasa, mencari air minum, mencari sumber kehidupan, berjalan dari Safa ke Marwah, tidak putus asa, sampai kemudian titik pengorbanannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian muncul air zam-zam, dan itulah sumber kehidupan. Begitu juga anak Ismail alaihissalam, ketika kemudian rasa cinta yang mendalam yang kemudian membuat Ibrahim alaihissalam sehajar itu boleh jadi hilang cintanya kepada Allah, diuji. Tapi kemudian hadirnya Allah Taala. Kita lihat jawaban Ismail ketika ia disembelih oleh ayahnya. Kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan perintah itu. Ya ayah atau anak, laksanakan perintah itu. Hadir dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang sangat kita cintai itu rela untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pelajaran yang berharga bagi kita semua hari ini. Tidak bisa kita menjadikan anak kita itu insan. Tidak bisa kita menjadikan anak kita itu langsung bisa sholat, langsung bisa Al-Quran dan sebagainya. Tidak bisa. Dia butuh kerjasama dari orang tua yang tidak lupa berdoa, harinya tidak putus dia berdoa kepada Allah. Maka bertanya kita pada hari ini, sudahkah anak kita doakan, tidak putus-putusnya kita doakan kepada Allah SWT, kita adukan kepada Allah SWT, sebut namanya. Dan saya yakin ketika itu sudah kita lakukan, Allah SWT akan kemudian
memberikan jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan mereka nanti. Kehidupan anak-anak kita nanti. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang beriman yang mereka kemudian bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan yang kemudian membuat mereka semangat belajar Quran, semangat untuk ilmu dan sebagainya. Inilah yang harus kita tanamkan hari ini kepada anak-anak kita. Dan terima kasih seorang jazakallah kepada seluruh ustaz-ustazah yang hari ini telah membimbing, yang telah mengajarkan, yang telah mendidik anak-anak kita. Dan kami dari yayasan terus mendorong untuk kemudian menjadikan sekolah Islam terpadu Bina Insani menjadi sekolah yang terbaik, the one different dan the best. Dan alhamdulillah kemarin SDIT dan BTIT sudah mendapatkan nilai yang terbaik dari 13 sekolah di Bangka Belitung yang bergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu. Maka TKIT dan SDIT insya Allah sudah terakreditasi oleh jaringan sekolah Islam terpadu. Perjuangan 18 tahun kita untuk terakreditasi di SDIT, alhamdulillah kita sudah laksanakan dan mendapatkan band 4. Dan ini akan terus kita lanjutkan, terus kita pertahankan standar dari jaringan sekolah Islam terpadu ini. Dan yang berikutnya kami juga terus mendorong dari yayasan untuk bagaimana anak-anak kita agar mereka mampu sesuai dengan standar mutu di SDIT. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan pelatihan kepada guru-guru SDIT Bina Insani agar mereka menguasai standar mutu edisi kelima di SDIT. Dan insya Allah akan diterapkan pada tahun ajaran baru ini, tahun 2025-2026. Kita akan menggunakan standar mutu SDIT edisi yang kelima. Dan itu akan dilaunching nanti dalam kegiatan Munas di SDIT di Makassar pada tanggal 24 dan 28 Juli. Akan dilaunching edisi yang kelima. Dan kita juga mengadopsi pembelajaran terbaru. Kalau kemudian kemarin dari Kementerian Pendidikan menentukan kurikulum deep learning, maka kita sudah ada penelitian itu dan kemudian diputuskan bahwa setiap pembelajaran di SDIT harus menggunakan ADFX. Nah, itu adalah mengadopsi deep learning. Pembelajaran terpadu dalam konsep sederhananya adalah T telaah, E elaborasi, R adalah rumuskan, P adalah presentasikan, D adalah duniawi, dan U adalah ukhrawi atau akhirat. Inilah konsep yang kita ajarkan, terpadu menggunakan model ADFS. Dan insya Allah ini akan nanti kita undang langsung ke materi dari Badan Penjamin Hukum Pusat agar para ustaz-ustazah kita kemudian mengikuti program ini. Dan ke depan insya Allah kami terus bertransformasi untuk kemudian meningkatkan layanan. Dan terima kasih kepada orang tua atas dukungannya selama, atas doa yang diberikan selama ini, dipanjatkan selama ini, sehingga insya Allah SDIT Bina Insani dapat informasi dari kepala sekolahnya sudah cukup katanya. Ya. Sudah cukup Bu, 60 orang ya. Ya, kuotanya 60 orang. Insya Allah. TK sudah cukup juga ya. Alhamdulillah. SMP Bu, gimana Bu SMP? Masih? Ya, masih 8 ya. Akan kolaborasi pendidikan. Terima kasih telah mensupport kami selama ini ya. Dan insya Allah dengan kerjasama ini kami bisa kemudian berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Belitung yang kita cintai.
Sekali lagi terima kasih kepada seluruh wisudawan yang telah menyelesaikan hafalannya. Semoga hafalannya terus bertambah, ya, jangan berkurang hafalannya. Ya, kalau bertambah, insya Allah Allah akan tambah juga nanti nikmatnya. Dan alhamdulillah alumni kita, ya, ada yang sudah hafiz Quran, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Anda di SDIP ini adalah langkah awalnya untuk menyelesaikan nanti sampai menjadi 30 juz. Kalau hari ini baru juz 70, mudah-mudahan nanti 30 juz. Amin. Karena saya yakin setelah ini alhamdulillah ada yang ke SMPIT, ya, hampir 60% ke SMPIT, ya. Sisanya saya dengar ada yang ke pesantren, ke Jawa, ke Sumatera, atau bukan kita ada yang di luar negeri. Ada yang luar negeri, ya. Dan mudah-mudahan bekal yang telah Anda oleh di sekolah dasar Indonesia ini menjadi awal untuk kemudian meraih mimpi Anda. Meraih mimpi Anda dengan sahabat itu adalah meraih mimpi lewat Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah bersemayam di dalam diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kita semua dan Allah akan memberikan cahaya kehidupan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau ya akan pendapat. Memang enak makan bakwan. Makan bakwan di rumah Pak Hatta. Selamat kepada wisudawan. Semoga kalian menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Memang nyaman makan cumi di rumah adat itu. Sambutan saya cukup sampai di sini. Di SMP nanti kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Riswanto PD yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung atau yang mewakili Pak Lukman kami persilahkan.